Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya ingin memberikan video tutorial tentang cara pengisian laporan program PKPR melalui e-Puskesmas. Sebelum saya mulai, saya meminta izin kepada Puskesmas Mekarkarya karena di sini sebagai contoh saya gunakan akun dari Puskesmas Karya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengisi laporan PKPR, pastikan dulu akun yang Bapak Ibu gunakan sudah dicentang eh, perannya agar fitur laporan dinamis atau statisnya muncul. Pertama-tama kita masuk di pengelolaan. Yang saya gunakan ini adalah akun dengan peran admin Puskesmas. Kemudian kita klik, kemudian kita cari pengguna, kemudian kita klik. Di sini banyak sekali user. Nah, misalkan di sini. Ini saya memakai ini. Klik 2 kali, kemudian ubah. Perannya di sini adalah admin Puskesmas. Nah, pastikan nanti peran akun Bapak Ibu ini dicentang ya di bagian sini. Sebentar. Nah, di sini semua laporan dicek. Jika belum dicentang, itu menghubungi pihak PJRME-nya untuk ditambahkan centang. Kemudian di scroll ke bawah, jangan lupa eh, dicari program PKPR-nya. Nah, seperti ini. Ini dicentang. Kalau ingin dimunculkan program PKPR-nya saja di akun masing-masing, Bapak Ibu. Tapi kalau semua laporannya ingin muncul, ini tak perlu dicentang. Yang dimaksud dicentang adalah seperti ini, kita centang. Nah, kemudian kita update. Maka nanti di akun Bapak Ibu, laporan yang muncul hanyalah program PKPR. Tapi kalau ingin muncul semua, ini tak usah dicentang. Setelah centang yang di atas ini tadi, semua laporan, kemudian update data. Seperti itu ya, update data. Nah, setelah kita mengetahui peran akun masing-masing, kemudian kita lanjut ke fitur laporan. Di sini, kita klik fitur laporan, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari laporan. Ini adalah cara untuk pengisian laporan PKPR melalui e-Puskesmas. Kemudian kita klik, karena ini kita berada di pengguna akun ya, halaman akun. Eh, jadi kita harus keluar. Jika seperti ini kita left saja. Nah, ini adalah muncul banyak laporan, karena tadi tidak kita batasi ya, laporan apa aja yang harus muncul gitu. Nah, di sini ada laporan kesakitan, pemeriksaan, gas jaor, PTM, kunjungan pasien, PMK31, maaf, program KIA, surveillance, laporan pasien, program KB, dan PKPR. Nah, inilah dia program PKPR yang ingin kita contohkan. Kemudian kita klik, maka ketika kita klik, di sini muncul dua laporan PKPR. Ini maksudnya apa gitu kan? Yang di atas, ini adalah tabel pengisian untuk masing-masing puskesmas. Kemudian yang di bawah ini adalah format tabel pelaporan untuk Dinas Kesehatan. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu sudah mengisi di tabel ini, sudah selesai, kemudian Bapak Ibu lanjut ke tabel laporan PKPR Dinkes. Nah, sekarang kita klik ke tabel pelaporan yang punya puskesmas, Mekarkarya, tabel 1. Kita klik. Nah, secara otomatis di bagian sini, ini akan muncul bulan yang sedang berjalan.
Karena ini bulan Februari, dia akan otomatis ke Februari. Ketika nanti masuk ke bulan Maret, maka ini akan berubah ke bulan Maret. Pastikan di bagian sini bulannya sudah benar. Jangan ketika kita mengisi di bulan Januari ternyata bulannya bulan Februari. Kalau kita ingin mengisi laporan di bulan Januari, maka ini kita ganti ke Januari, gitu ya. Nah, setelah kita ganti, ini misalkan kita ingin mengisi di bulan Januari, setelah kita ganti, kemudian kita klik input data ya, input data. Ini sedang proses sinkronisasi formula. Tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, setelah sinkronisasi formula selesai, maka kita bisa mengisi. Jika jumlah pustunya ingin dimasukkan, dimasukkan. Jika jumlah Postcase-nya ingin dimasukkan, juga dimasukkan ya. Kemudian setelah selesai, maka kita langsung isi. Misalkan di bagian sini, Mekarkarya, jumlah desanya misalkan ini kan 1. Karena ini kan nama desa, berarti ini jumlah desanya 1 ya. Ini data akan tersimpan secara real time. Ketika kita ngetik, terus pindah ke bagian halaman kolom berikutnya, maka akan langsung tersimpan. Misal jumlah laki-lakinya 23, ini akan langsung tersimpan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu menyimpannya karena di sini tidak ada fitur tombol simpannya karena real time. Begitu kita pindah kolom, maka akan langsung tersimpan. Nah, ini misalkan kita sudah mengisi di bagian sini. Ini ketika kita sudah mengisi tabel, data ini belum terkirim ke Dinkes. Nah, setelah selesai, kemudian kita lanjut ke laporan kembali. Kita klik laporan, kita keluar. Kita isi di bagian laporan, yang laporan Dinkesnya. Nah, jangan lupa bulannya diganti, kemudian input data. Kita skip. Baik, Bapak Ibu, setelah selesai proses sinkronisasi formula, maka kita bisa menginput. Nah, tabelnya sama. Yang membedakan adalah nama puskesmas di bagian sini ya. Nah, ini jangan salah input ya. Kalau puskesmasnya Margo Toto, ya kita input di bagian halaman atau baris Margo Toto. Kalau di bagian Mekarkarya di sini ya, Mekarkarya berarti kita inputnya di sini. Jumlah desanya berapa nih Mekarkarya gitu kan, misalkan. Nah, di sini kan kolomnya itu sama dengan input tabel yang untuk puskesmas ya, Bapak Ibu. Jadi sama, tinggal nanti kita masukin jumlah akhir yang kita input di awal tadi. Misalkan di Mekarkarya di sini jumlah desanya 5, maka di sini nanti kita ketik juga 5. Mana ya Mekarkarya ya? Nah, kita ketik di sini juga 5. Nah, ini sama ya, data ini adalah data real time. Ketika kita mengisi, pindah kolom, itu langsung tersimpan. Nah, supaya memudahkan kita dalam menginput di pelaporan Dinkesnya, itu kita download dulu laporan yang sudah kita input di pelaporan untuk versi puskesmasnya. Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya seperti ini. Kita ke laporan kembali ya. Live. Nah, setelah kita ke menu laporan kembali, karena ingin mendownload laporan, caranya tuh kita klik laporan, kemudian karyanya kita klik. Nah, di sini disesuaikan bulannya, kemudian tampilkan data. Datanya sudah terisi ya, ini karena tadi kita sudah menginput. Nah, ini adalah jumlah untuk yang kita masukkan di versi pelaporan Dinkesnya ya. Jadi jumlahnya ini nanti yang kita masukkan. Supaya tidak susah dalam memasukkan laporan ke dalam laporan puskesmas ke dalam versi
laporan Dinkesnya. Ini kita download. Downloadnya adalah menu export Excel ya. Kita ekspor setelah kita sesuaikan bulan, kita ekspor. Kita pilih penyimpanan, misalkan di sini saya simpan di picture, di bagian mana ya? Kamera roll aja ya, kemudian save. Kemudian kita buka file Excel-nya. Nah, ini enable editingnya kita klik sampai hilang. Nah, ini adalah hasil download di Epus. File hasil download di Epus ya. Ini ada jumlahnya. Nah, kita kan enak kalau sudah dapat file Excel-nya. Kemudian kita lanjut untuk pengisian di laporan Dinkesnya. Kita klik di laporan Dinkes yang di bagian sini. Kemudian bulan disesuaikan. Kemudian sama input data. Setelah masuk, di bagian kolom pertama ini adalah nama puskesmas. Sesuaikan nama puskesmasnya sesuai puskesmas kita. Kita cari Mekar Karya. Mekar Karya mana ya? Nah, ini ya, Mekar Karya. Jadi kita mengisi di baris sini. Caranya kita buka file Excel-nya. Jumlah desa artinya ada 5 ya. Ini kolom tabelnya sama loh. Kolom tabel sama berarti di sini nanti 5. Kemudian di sini jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki. Benar nggak? Nah, jumlah laki-laki ya. Sasaran remaja. Sama kan? Sasaran di sini. Kemudian ini yang perempuannya. Kolom ketiga kan. Kolom ketiga. 1, 2, 3. Ini perempuan. Kolom ketiga. Kita cek. Nah, perempuan. Nah, setelah diisi, ini nanti adalah real time. Jadi setelah diisi, jangan berpikir bahwa laporan ini sudah terkirim di Dinkes. Ini belum terkirim, hanya tersimpan di akun atau eh, di puskesmasnya Mekarkarya. Jadi emang belum terkirim. Cara supaya datanya terkirim ke Dinkes itu gimana? Caranya itu gampang sekali ya. Kita ke fitur laporan kembali. Fitur laporan. Kemudian kita cari kirim report. Nah, kirim report ini di bawah menu laporan ya, di nomor 3 di sini. Ini kita klik, kita live aja. Setelah kita ke halaman kirim report, kita sesuaikan. Di sini kan ada tahun, di sini ada pilihan laporan mana yang mau kita kirim. Karena ini laporan PKPR, maka kita pilih program PKPR. Kemudian akan muncul. Nah, di sini ada ikon tanda simpan ya. Keterangannya ada di samping sini. Ini di samping sini. Tanda seru itu laporan belum tersedia, artinya kita belum menginput laporan. Ketika muncul tanda ikon tanda simpan, itu artinya laporan sudah tersedia dan belum dikirim, karena warnanya belum berubah ya. Kemudian eh, ketika ada warnanya biru, ada centang, itu artinya laporan sudah terkirim dan sudah diverifikasi oleh petugas Dinkesnya. Kemudian hanya muncul tanda hijau. Sorry, ini tadi yang di atas tanda hijau ya. Ketika muncul tanda warna hijau, itu laporan sudah dikirim tapi belum diverif. Nah, ketika warnanya berwarna kuning, ini artinya laporan dikembalikan ke Dinkes. Kenapa kok laporannya dikembalikan? Kemungkinan belum sesuai. Atau bulan 3 itu belum diinput,
Tapi karena sudah muncul ikonnya di sini, karena pernah mengklik atau mengganti bulan di pas input datanya, nggak sengaja ke bulan 3, padahal itu belum diinput, maka dia akan otomatis kebaca sudah tersedia. Dan pihak petugas Dinkes ternyata mengecek, oh ini belum saatnya mengirim bulan 3, makanya dikembalikan. Itu salah satunya seperti itu, ataupun bisa juga laporannya mungkin penginputannya di bagian persentasenya melebihi gitu, di atas 100%, makanya dikembalikan lagi untuk di cross check. Karena ketika sudah mempunyai tanda centang, ini nanti laporan akan terkunci, tidak bisa diedit kembali gitu. Baik, kita lanjut. Setelah muncul ikon tanda simpan, kemudian kita klik sampai berwarna biru. Nah, seperti ini ya. Misalkan sampai berwarna biru kita klik. Kemudian kita proses. Ketika kita proses, ini nanti warnanya berubah menjadi warna hijau. Warna hijaunya adalah warna hijau ini. Artinya laporan sudah dikirim dan belum diverifikasi. Tanda centangnya ini muncul ketika petugas yang di Dinkes sudah mengecek laporan masing-masing Bapak Ibu, kemudian sudah diverip, sudah di ACC, maka akan keluar centang centang. Itu artinya laporan sudah dikunci. Oke, Bapak Ibu, penjelasan untuk pengisian laporan PKPR melalui e-Puskesmas cukup sampai di sini. Jika nanti ada yang kurang paham atau dimengerti dan kurang jelas, itu nanti bisa menghubungi kami, eh, pihak petugas di Dinkes. Jadi nanti hubungin ke Bu Kiki ya, kalau seandainya ada yang kurang jelas ataupun bisa ke saya langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.